Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Ulul Azmi. Kepada Ulul, silakan Ulul dipimpin doanya. Ayo teman-teman, kita angkat tangan mau berdoa. Ikuti ya. Baik, semoga dengan doa tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan berkah. Sekarang mari kita memeriksa kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu absen dulu ya. Sarpandi. Ada, Bu. Ulul Azmi. Sri Safwati. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memeriksa kerapian pakaian. Tetapi waktu Ibu lihat, alhamdulillah hari ini semua rapi dan tertata dengan baik. Pastikan kalian duduk dengan nyaman untuk belajar ya. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan semangat, persiapkan diri untuk menyerap ilmu dengan sepenuh hati. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Pada bab sebelumnya. Pandi lupa, Bu. Baik, kita belajar tentang pentingnya beriman kepada Allah sebagai dasar dari kehidupan kita. Nah, sekarang kita membahas bab baru yaitu tentang taharah, yaitu menjaga kesucian tubuh dan hati kita. Dengan ini, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Mari kita pelajari taharah dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Ayo mulai pelajaran kita hari ini dengan semangat. Nah, Ibu ingin berbagi cerita yang akan memotivasi kita. Jadi kan dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwa ada seorang lelaki yang wafat. Kemudian ketika ia dikuburkan, datanglah sosok malaikat mendekatinya. Tiba-tiba malaikat ini memukulnya dengan alat pemukul yang besar. Anggota tubuh berantakan. Kemudian dikatakan kepada si mayat itu, bangunlah. Ketika tubuh yang hancur tadi kembali bangun dan utuh seperti sedia kala, laki-laki itu berteriak keras. Suaranya didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Ia bertanya kepada malaikat, mengapa ia disiksa? Padahal semasa hidup ia sholat, membayar zakat, dan berpuasa. Kemudian malaikat menjawab, ketahuilah bahwa aku menyiksamu karena engkau pernah sholat dalam keadaan tidak suci, karena kecerobohanmu dalam urusan kencingmu. Kisah yang Ibu ceritakan mengajarkan kita semua betapa pentingnya taharah dalam ibadah kita. Jadi berdasarkan yang Ibu kisahkan tadi, maka pembelajaran kita hari ini yaitu tentang taharah, yaitu konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan menjaga kesucian fisik dan spiritual saat hendak beribadah, terutama ibadah sholat. Dari metode diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian taharah dan menceritakan kaitannya dengan sholat secara baik dengan menggunakan kata-kata sendiri secara lugas dan tegas. Kemudian melalui metode ceramah, peserta didik mampu membedakan antara hadas dan najis serta menceritakan cara mensucikannya dengan benar dan lancar. Sedangkan teknik penilaian di dalam pembelajaran kita nanti ada tes asesmen awal, kemudian ada tes formatif juga. Tes formatif dengan teknik penilaian kinerja. Nah, sekarang coba bentuk 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Sebelumnya, Ibu meminta kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Waktu yang diberikan hanya 5 menit. Jadi, selesaikan dengan teliti dan penuh perhatian. Baik, apa sudah siap semuanya? Siap ya? Siap, Bu. Siap. Akan dikumpulkan. Belum siap tuh, Bu. Asik main aja tuh. Oke, siap nggak siap harus dikumpulkan ya, Ulul. Anak-anak Ibu semuanya, jadi kan taharah itu secara bahasa artinya itu suci, bersih, atau kebersihan. Sedangkan secara istilah artinya itu suci dari najis dan hadas. Jadi
untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang pengertian toharah, maka Ibu akan menayangkan video. Ibu harap anak-anak Ibu semua mengamati video ini dengan seksama ya. Oke, saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi tentang semua bersih hidup menjadi nyaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis Nabi tersebut sangat menegaskan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari keimanan seseorang. Taharah adalah keadaan suci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Semua tempat harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat kita tinggal, dan lingkungan kita. Lebih-lebih tempat yang... Baik anak-anak, tadi kan sudah menonton videonya. Jadi setelah kalian menonton video tentang toharah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan pengertian toharah berdasarkan apa yang telah kita saksikan tadi. Silakan angkat tangan jika ada yang ingin berbagi pemahamannya. Siapa yang ingin memulai? Oke, silakan Sarpandi. Suaranya ya, Sarpandi. Tahara itu Bu kan, kata teguh saya Bu kan, itu bersuci Bu dari hadas dan najis Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sarpandi ya. Anak-anak Ibu semuanya, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan tentang cara hidup bersih melalui poster tata cara berwudu. Mari perhatikan dengan seksama. Sudah tampil anak-anak Ibu semuanya? Udah Bu. Baik, nah ini Ibu akan mendemonstrasikan yang pertama ini dari nomor 1 sampai nomor 9 langkah-langkahnya ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi urutan ini adalah 1 sampai nomor 9 seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi terkait demonstrasi tadi. Saat berwudu, ingatlah untuk mematuhi aturan dan teknik yang benar agar wudu kita itu sah ya. Setiap tahapan memiliki tata cara yang harus diikuti dengan teliti. Nah, kalian juga harus bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah wudu. Nah, adakah yang di sini memiliki pertanyaan atau ingin mencoba melakukan berwudu seperti yang telah Ibu tunjukkan? Silakan angkat tangan jika ada yang ingin mencoba. Oke, Ulul, silakan dicoba Ulul. Oke, sudah ya. Baiklah. Kemudian taharah itu erat kaitannya dengan hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat penting sekali ya. Hidup bersih adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Jadi pastikan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain di luar. Jadi jagalah kebersihan tubuh dengan mandi secara teratur, karena mandi membersihkan kotoran dan bakteri dari kulit kita. Kemudian lingkungan kita juga harus bersih, membersihkan tempat tinggal, menyapu, membuang sampah, ya, pakaian juga selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Maka insya Allah Ibu percaya kalian akan bisa menerapkan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Melalui metode tanya jawab, Ibu akan mengecek kembali pemahaman kalian tentang pengertian toharah. Ibu ingin mendengar jawaban dari masing-masing kalian. Nah, siapa yang ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan toharah? Silakan angkat tangan. Sri Bu, Sri. Oke, silakan Sri. Taharah yaitu mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Itu Bu, pemahaman saya Bu. Baik, terima kasih Sri sudah bersedia menjawab. Tepuk tangan untuk Sri, pemahamannya sudah bagus sekali.
Kemudian anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu akan memberikan umpan balik tentang pekerjaan kalian. Pertama-tama ibu akan memberikan pujian kepada semua orang atas usaha keras kalian dalam mengerjakan tugas ini. Ibu melihat banyak sekali kemajuan dan pemahaman yang baik sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara hadas dan najis. Ini adalah dua konsep penting dalam Islam yang seringkali bisa sedikit membingungkan ini. Ibu akan menjelaskan dengan rinci karakteristik dari keduanya dan memberikan contoh-contoh nyata untuk memperjelas konsep tersebut. Nah, pertama mari kita bahas tentang hadas, yaitu ada yang tahu nggak hadas itu apa? Baik, hadas adalah suatu kondisi pada seseorang yang dianggap tidak suci menurut syarak atau agama ya. Ini bisa terjadi karena berbagai keadaan seperti kalau hadas kecil buang angin ya, buang air kecil, menyentuh kemaluan atau bersentuh dengan orang yang bukan muhrim. Nah, sekarang kita berbicara tentang najis. Najis adalah kondisi sesuatu yang dipandang kotor menurut agama Islam. Najis bisa terjadi pada badan atau benda dan harus disucikan agar bisa digunakan untuk beribadah. Contohnya adalah darah, najis binatang tertentu, atau air yang tercemar oleh zat kotor. Ya, sebagai contoh nyata, bayangkan jika ada noda darah di pakaian kita. Noda darah itu adalah contoh dari najis. Untuk memastikan pakaian itu bisa digunakan dalam ibadah, maka kita harus membersihkannya. Jadi ibu harap penjelasan ini bisa membantu kalian memahami perbedaan antara hadas dan najis dengan lebih jelas. Nah, sekarang saatnya ibu akan membimbing kalian untuk mempraktikkan bersuci dari hadas kecil. Silakan yang pertama maju Ulul ya. Silakan Ulul berwudu. Oke, sudah. Selanjutnya Diah Kirana. Dan seterusnya. Kalian, ibu akan menilai hasil praktik ini sesuai dengan indikator yang telah kita tetapkan. Nah, sekarang waktunya untuk berdiskusi dalam kelompok. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kelompok 1 mencari contoh najis mukhafafah dalam kehidupan sehari-hari dan cara mensucikannya. Kemudian kelompok kedua mengidentifikasi contoh najis mutawasithah dalam kehidupan sehari-hari dan cara membersihkannya. Kemudian kelompok 3 contoh najis muqalladah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian memiliki waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mencari contohnya. Ya, baiklah, sudah ya. Masing-masing kelompok akan presentasikan hasil. Coba dulu dipresentasikan oleh kelompok 1 dulu. Silakan. Ketua kelompoknya Sarpandi ya. Kelompok 1. Ya, Bu. Sudah siap diskusinya tadi? Silakan presentasikan. Ya, Bu. Baik, Bu. Sedikit aja ya, Bu. Iya, Saya nggak habis silakan. nulis tadi, Bu. Saya nggak habis nulis. Iya. Diganggu sama si Nasir tuh, Bu. Pulpen saya diambil-ambil sama dia tuh. Oke, baik. Silakan atau mau kelompok kedua yang diketuai oleh Ulul Azmi dulu? Boleh, Bu. Saya duluan juga boleh, Bu. Boleh. Silakan Sarpandi. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Dari diskusinya, kelompok kami memahami bahwa tahara merupakan keadaan suci atau bersih dari hadas dan najis, Bu. Mencakup wudhu, mandi besar, kemudian melakukan ibadah, Bu. Iya, bagus sekali. Oke. Kita melanjutkan dengan aktivitas berikutnya. Setiap kelompok akan merespon pengertian taharah dari kelompok lain ya. Kita punya waktu 5 menit. Baik. Nah, sekarang tidak terasa sudah hampir tiba di penghujung pembelajaran kita. Baiklah, sekarang saatnya untuk merangkum pembelajaran hari ini bersama-sama. Mari kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu kita memahami taharah dan pentingnya kebersihan dalam ibadah. Nah, sekarang saatnya untuk melakukan refleksi. Silakan lembar refleksinya diisi ya. Ya, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tayamum. Kita akan mempelajari prosedur dan situasi di mana tayamum dapat digunakan. Jadi pastikan untuk mempersiapkan diri dan membaca materi terkait pembelajaran pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu ingin memberikan pesan kepada kita semua, kepada kalian,
Tetap semangat dalam proses belajar, jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Sekarang mari kita tutup kegiatan kita dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.